apa yang telah dibawa oleh Nabi Muhammad SAW dari hukumnya. Untuk apa? Untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi tujuan kita hidup di dunia ini tujuannya untuk apa? Untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, masih di dalam penjelasan bab wajib al-inqiyad, mengikat diri kita li hukmillah, kepada hukumnya Allah Subhanahu wa taala. Jadi wajib bagi kita ini hamba Allah Subhanahu wa taala, yaitu mengikat diri kita dengan hukumnya Allah. Hukumnya Allah yang bagaimana? Hukumnya Allah yang disyariatkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa yang telah dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari hukumnya. Untuk apa? Untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi tujuan kita hidup di dunia ini tujuannya untuk apa? Untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bertakwa kepada Allah bagaimana? Yaitu mengerjakan apa yang diperintahkan oleh Allah, menjauhi apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi setiap Jumat gitu khatib ya mengajarkan kepada kita ittaqullah haqqa tuqatih, ya, sebetul-betulnya bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikat diri kita ya dengan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita kepingin hidup kita senang, bahagia, ya, nggak usah jauh-jauh kemana-mana, ya. Ikat diri kita sama Allah Subhanahu wa taala dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hukumnya, ikat diri kita dengan hukumnya Allah, ikat diri kita dengan hukumnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kebahagiaan di atas kebahagiaan yang akan kita dapatkan kalau kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad menjelaskan, taqwa ilahul alamin fa innaha hirzun wa izzun fid dunya wal marja'i ghina minad darain fastamsik biha tanal ma tastahihi wa tadda'i. Ya, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, kebahagiaan di atas kebahagiaan, izzun, kemuliaan di atas kemuliaan, wahirzun, perisai, ya, benteng di atas benteng. Jadi jangan takut sama corona, ya, sudah ada benteng di atas benteng, yaitu apa? Takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Izzun wahirzun fid dunya wal marja'i, ya, di dunia dan di tempat kita kembali di akhirat. Bukan hanya di dunia dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dengan bertakwa. Jadi di dalam bab ini ya memang berat sekali. Kita harus mengikat diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Atiullah wa atiur rasul. Ya, taat kepada Allah dan juga taat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kunci segala-galanya adalah apa? Takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dahulu diceritakan bahwasanya ada seseorang menjual satu kalimat. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Ya, jadi dijual ini kalimat. Ya. Berapa? Mahal, 1000 dinar. Dijual.
Ini di atas kapal, ini orang menjual, ya, dijual di atas kapal 1.000 dinar kalimat ini, ya. Akhirnya apa? Mana kalimatnya? Ya, dibeli oleh satu orang ini, dibelilah kalimat tersebut. Ya, barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan berikan jalan keluar dan diberikan rizki yang mana tidak dia ketahui, tanpa dipersulit. Ya. Jadi dibelilah oleh satu orang tersebut di atas kapal, ya, 1.000 dinar. Setelah itu, setelah dia membeli, kapal tersebut, ya, tertabrak batu besar, akhirnya hancur kapal tersebut. Cuma dia bisa bawa apa? Ada sepotong kayu, ya, terombang-ambing di lautan, akhirnya apa? Ke pinggir dari laut tersebut. Setelah dia meminggir dari laut itu, dia baca terus, "May yattaqillaha yaj'al lahu makhraja." Dia baca terus apa yang dia beli 1.000 dinar itu. Akhirnya apa? Dia minggir di suatu pantai. Setelah minggir dari suatu pantai, ada seorang perempuan cantik sekali. Perempuan ini minta tolong kepadanya, ya, padahal dirinya sendiri minta ditolong. Ya, setelah itu perempuan itu minta tolong, saya ini dikejar-kejar oleh jin yang ada di sini. Tolong saya, sumputin saya, katanya. Ya. Pinggirkan saya, cari tempat saya yang bisa untuk selamatin saya. Akhirnya dia minta bawa ke dalam gua supaya jin ini tidak mengambil dia. Dia pergilah ke dalam goa tersebut. Sewaktu dah pergi ke dalam goa, ya, ini perempuan minta carikan tempat yang mana kita bisa melihat itu jin dan jin tidak bisa melihat kita. Bawa saya ke dalam goa. Akhirnya dia cari goa, cari goa, dapat. Setelah dapat di dalam goa tersebut, di dalam goa itu banyak sekali perhiasan. Banyak sekali ada jauhar, ya, berkilau-kilauan, batu, permata, banyak sekali di dalam goa itu. Akhirnya seorang perempuan itu melihat, kita mendapatkan untung besar ini, ya, dapat batu-batu permata ini kalau dijual mahal ini, ya. Akhirnya setelah itu dia kumpul ambil semua, ya. Setelah itu ada yang jin tersebut yang selalu mengganggunya, ya, kita kabur dari tempat ini, kita pulang, katanya. Ya. Akhirnya apa? Ya, pulanglah dari tempat tersebut. Setelah pulang dari tempat itu, ya, dibawalah emas apa-apa semuanya, ya, batu-batu permata, ya, diambil dan dibawa pulang dan dia menikah. Ya, mendapatkan rezeki yang besar, membuang 1.000 dinar, ya, membeli kalimat wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Jadi orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah tunjukkan jalan keluar dan diberikan rezeki yang dia tidak sulit untuk mencarinya. Jadi kalau kita kesulitan rezeki, berarti kita masih, ya, dangkal di dalam bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ikat diri kita sekuat-kuatnya ikatan kepada hukumnya Allah Subhanahu wa taala. Ikat diri kita sekuat-kuatnya kepada taat kepada Allah, taat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Buang ada apa? Ya, kalau kita ada benci sama seorang, ya, umat Nabi Muhammad, jangan, ya, buang. Apa yang kalau kita ada nggak suka sama orang, jangan. Ya, Nabi Muhammad saja
nggak ridho satupun umatku masuk ke dalam api neraka. Ya, sebagaimana tadi dibacakan, ya, tidak ridho Nabi Muhammad SAW, ya, kalau ada satupun dari umatnya nanti akan diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah permintaannya Nabi Muhammad SAW, buang semua ada apa di dalam hati kita. Ya, benci pada seseorang nggak boleh. Ya, kalau ada di dalam hati kita begitu, maka ya wajar-wajar saja usaha kita sulit, wajar-wajar saja rezeki kita sempit. Karena kita yang bikin sempit, karena kita yang bikin sulit, kita jadikan diri kita ya orang yang tidak baik. Jadi kalau kita kepingin jadi orang yang baik, kepingin dilapangkan rezeki kita oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu ya ikat diri kita sekuat-kuatnya dengan hukumnya Allah Subhanahu wa taala. Ikat sekuat-kuatnya dengan hukumnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, bagaimana Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki ya mengatakan, apapun yang kau lakukan, tanya apakah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meridhoi perbuatanmu tersebut. Kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meridhoi, maka lakukanlah. Ya. Akan tetapi kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak meridhoi, maka tinggalkanlah. Itulah kunci kesuksesan. Ya. Bagaimana tadi dalam hadis, sami'na wa ata'na. Jangan sami'na wa asoina, ya. Nah, di sini kita dengar, ya, duduk di majelis, ya. Sebagaimana tadi sudah diajarkan, ikat sekuat-kuatnya, ya. Jangan sami'na wa asoina. Jangan dengar terus kami tinggalkan, ya. Jadi sami'na wa ata'na, kami turuti, ikuti, ya. Jadi sudah kita dengar, terus kita ikuti, ya. Siapapun yang ada di dalam hati kita yang tidak kita sukai, ya, kita maafkan, ya. Nasallallahu subhanahu wa ta'ala, mudah-mudahan di malam perdana ini, malam pertama pengajian kita, Allah Subhanahu wa taala panjangkan umur kita, sampaikan pengajian-pengajian kita, dibuka semua pengajian-pengajian lagi oleh Allah Subhanahu wa taala, dibebaskan, dibereskan dari penyakit corona, Covid, apa semuanya, dijauhkan semuanya oleh Allah Subhanahu wa taala, dibuka lagi majelis-majelis taklim, didengarkan kembali daripada solawat, lantunan-lantunan solawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, birahmatika ya arhamar rahimin, birahmatika ya arhamar rahimin, birahmatika ya arhamar rahimin, farij alal muslimin, irham jami'al muslimin, wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa alihi wa sahbihi wasallam, walhamdulillahi rabbil alamin.